Gue kan bukan orang pemerintahan bro. Heeh. Dan kapasitas gue mungkin sebagai netizen aja kali ya. Ya, Nekat katanya, nekat Pemkab Pandeglang akan buka tempat wisata saat pandemi. halo, ketemu lagi sama gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua kedatangan temen nih. Temen apa temen? Emang temen ya? Iya. Lu teman gua apa? Bukan sih? Baru tadi sih temennya. Baru tadi ya ketemu. Soalnya gue itu males berteman sama lu bro. Kan Asik. lu tukang potong rambut. Sementara rambut gue kayak gini, kita takut kayak gimana gue dipotong lagi kan. Enggak ya tapi Langsung di apa pangkas ya, Iya. papas abis. makanya gue gak pernah nongkrong tempat lu kan. Tapi kan gua gondrong men, gua juga sama gondrong, cuman Ya. beda tipis. Tapi lu ada ininya nggak kutunya? Ada aja sih. Goblok. Gak mungkin lah kalau gak ada lah. Pasti ada, cuma gak terlalu banyak. Kalau dulu ya banyak banget. Anjing bangsat. Oke, jadi gue tadi ketemu dia di jalan, nggak sengaja sih ya. Kita Yoi. berpapasan gitu seperti di Perwis. perwis seperti Perwisan. di film India. Terus Mm-mm. ya kan, gue panggil, "Woi, gondrong." Ternyata lu balas lagi ke gue, "Woi, gimbal ya." Gue ngerokok boleh ya? Dia lah ngerokok. Sama kita. Rokoknya Jadi sama si ya? gondrong ini mau apa sih lu? Mau ngobrol aja ya kita ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ngelihat bukan fenomena sih, jadi berita-berita terakhir lah yang ada di medsos ya. Heeh. Khususnya yang ada di medsos Pandeglang yang ganggu aja sih dikit gitu. Bukan ganggu, jadi lebih tepatnya pelin-pelan mungkin ya. Nah Bisa jadi dibilang seperti itu lah ya. mempengaruhi keseharian kita gitu. Gitu. Oke. Dari mulai apa dulu nih? Ya. Enggak. Situasi aja sih sebenarnya. Lu tahu kan sekarang kan lagi COVID ya. Lagi rame-ramenya COVID nih. Jadi yang dampaknya itu terutama kan Masyarakat lah ya. masyarakat itu udah jelas banget. Yang paling utama sih buat pribadi gue ya. Oh iya, lu kan sebagai pelaku event, bukan pelaku event, sebutnya apa sih? Tukang bikin event lah. Tukang bikin event anjing. Tukang bikin, kalau event kan kesannya Gede banget itu ya. terus pakai yang kartu-kartu gitu bro di sini bro. Pakai apaan? Yang kartu-kartu gitu tuh. Oh iya. Keren lah setelahnya. Kalau gue Ah. mungkin ya tukang bikin event acara-acara aja, gigs aja lah. Gitu. Acara RT lah ya, 17-an. 17-an, muludan bisa. Muludan. Masuk. Nah itu kan jadi gue itu harusnya biasanya kan puasa gue ada tuh. Ada event ya, Iya, ada garapan lah ya. Ada garapan kayak tahun kemarin kan bazar-bazar kecil lah. Nah sementara gue kan waktu dari Semenjak sebelum 5 bulanan sebelum gimana? COVID itu gue kan di Cibubur. Nah gue sengaja tuh Februari pulang ke sini ke Pandeglang. Mau mulai bergerilya lagi ya. Mau maksudnya mulai gerilya lagi. Gak taunya COVID ini ya. COVID melanda ya. COVID melanda dan berdampak ke kegiatan-kegiatan segala Semua macam. sektor sih. Semua sektor. Nah, Dari mulai event termasuk yang baru kemarin yang lagi rame tempat-tempat wisata, bro. Nah, Itu itu dia. Ditutup semua kan ya, pantai. Cuma gue bingung, pantai bisa ditutup juga ya? Kan pantai gede. Gimana Dipagerin mungkin ya. Digembok kali ya? Apa di mantra-mantrain gitu. Biar nggak ada biar orang-orang nggak mau ke situ ya. Iya, kalau nggak dimerekin gitu, kalau yang masuk burut atau gimana. Lu asup burut. Gue nggak paham ya begitu baca pantai ditutup katanya. Gimana nutupnya ya? Kalau ruko ditutup masih masuk akal ya. Kalau kolam renang lah. Kolam renang ditutup gue masih bisa inilah. Kalau pantai gimana caranya ya kata gue. Iya, kan orang juga nggak mungkin bisa dilarang kan, kita kalau mau ke situ kan lagian juga aksesnya banyak ya, bukan dari depan doang kan. Mungkin dari dalam kubur. Ya? Dari dia naik perahu dulu dari mana gitu, dari Merak naik perahu terus nyampe ke pantainya apa gimana ya. Kalau enggak dia udah nyelam di laut duluan berevolusi gitu enggak. Iya benar. Tapi kenyataannya tetap aja bro. Yoi. Banyak ya. Masih banyak termasuk itu jadi PR tuh. Iya, jadi menurut gue ya jadi PR banget kan. Sementara kan udah keluar tuh surat edaran ya. Surat edarannya, terus yang jelas kan ini spanduknya. Jadi untuk di medsos juga banyak sih, di medsos banyak. Himbauan. Emang kalau ini Pandeglang nggak PSBB kan? PSBB nggak sih? Enggak ya? Ada belum deh kayaknya. Belum ya, setahu gue ya. Cuma agak ini doang, cuman di yang masuk tuh kayak yang rame-rame agak di ini kali ya, termasuk di tempat kafe wisata gitu kan. Kalau kafe-kafe udah mulai. Tapi Anyar buka sih bro. Anyer yang tutup kayaknya
yang gue tahu sih Carita tuh. Carita, terus Cikoromoy. Cikoromoy tutup, tapi masih rame aja sih. Oh, sekarang masih rame itu? Ya kan rumah gua deket situ. Oh iya juga iya sih. Kan. Berarti lu tahu juga ya, maksudnya akses debit kan kendaraan juga kan gua jualan yang itu. Jualan es pinggir jalan ya. Telur puyuh, segala macem. Oh iya ya. Kemarin juga kan di demo tuh. Sama pedagangnya ya. Sama ibu-ibu. Sama kebanyakan ibu-ibu. Lu ada artikelnya nggak sih yang soal edaran itu? Ada sih. Surat edaran ya? Gue kemarin lihat di berita online. Ada di berita online lokal sih. Oh, website lokal gitu ya? Website lokal, kalau nggak salah apa ya namanya, Suara Banten ID nih. Kan gue juga nggak tahu ya gue kan bukan orang pemerintahan bro. Dan gue juga bukan orang wisata juga sih, cuma agak ya gimana ya, ganggu aja gitu. Ya annoying lah, maksudnya gue kapasitas gue mungkin sebagai netizen aja kali ya. Ya jadi netizen aja nih yang. Nah ini nih apa nih, coba lihat headline-nya juga ini juga sih, nekat Pemkab Pandeglang akan buka tempat wisata saat pandemi mulai lebaran. Nah berarti ini kan masih puasa ya? Oh iya, sebelum puasa berarti kan? Sebelum puasa. Sebelum lebaran berarti pas waktu puasa ya. Rencana pembukaan tempat wisata tersebut bahkan tertuang dalam surat edaran nomor 556/135 Dispar, berarti Dinas Pariwisata strip 2020 perihal himbauan katanya nih, yang ngurusnya gimana sih, nggak ada haknya nih. Pecat aja udah. Ganti sama gue. Kunjungan wisatawan dalam masa pencegahan penyebaran COVID. Ini ada fotonya juga nih, suasana pantai Carita. No kan Carita kan? Iya benar. Anyar buka bro. Oh, rame nggak tuh di fotonya di situ? Coba gue lihat. Enggak sih. Sepi ya. Ceritanya kan itu foto yang sebelum rame mungkin. Iya, sebelum ini kan masih puasa. Nah ini nih, pandemi corona yang terjadi saat libur tampaknya tak membuat pemerintah Kabupaten Pandeglang bergeming. Pemkab setempat bahkan telah menetapkan untuk membuka tempat wisata yang ada di wilayah tersebut. Pembukaan tempat wisata dilakukan Pemkab Pandeglang dengan dalih nih yang menyelamatkan perekonomian katanya. Rencana pembukaan tempat wisata tersebut bahkan tertuang dalam surat edaran yang tadi tuh. Keberadaan surat edaran tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Dia mengungkapkan hal itu merupakan hasil pembahasan bersama antara pihaknya Setda, Asda beserta Kepolisian Polres Pandeglang. Himbauan apa himbauan sih yang benar? Himbauan sih. Himbauan ya. Berarti gue yang salah ya? Lu yang salah. Himbauan. Itu hasil rapat bersama, bahkan memutuskan untuk mengundang paguyuban nih. Ini posisi sebelum lebarannya. Oh, sebelum lebaran. Jadi sepakat untuk menyelamatkan ekonomi, tempat wisata dibuka. Tapi pas kenyataannya itu orang-orangnya membludak banget. Oh, jadi edaran ini udah diluncurkan gitu ya. Tapi pada kenyataannya tempat wisata itu masih rame aja gitu. Masih rame aja. Mungkin gak baca kali bro. Siapanya? Orang-orangnya? Orang-orangnya gak baca kali. Kalau misalnya gak ada COVID, liburan juga pasti liburan kan? Kemana? Maksudnya jalan-jalan lah, seenggaknya kemana gitu. Lu pasti gitu juga kan? Gak pernah gue tiap lebaran di rumah aja gue. Aduh parah. Serius? Cowok bete banget sih lu. Pakai celana kolor abis sholat id, kayak kemarinnya pakai celana kolor. Di rumah aja nggak pernah. Paling kan masih dadil seperti biasa. Tapi pas di Instagram, di Instagram ditutup bro, karena emang parah banget sih. Membeludak juga ya. Iya. Kalau misalkan nyelamatin ekonomi, tapi kan situasi lagi kayak gini, kalau kata gue mah ekonomi mah masih bisa lah ya. Masih gampang lah gitu. Tapi kan resikonya ya akhirnya ditutup mungkin. Tapi kan di demo juga kak gue denger. Kalau yang di demo itu Cikoromoy. Cikoromoy sama juga. Di demonya juga sama pedagangnya ya. Iya, tukang seblak, tukang yang pokoknya tukang buah segala macam. Tukang buah yang dagang di situ deh. Iya, tapi katanya tuh sempat dibuka bro. Sempat dibuka. Yang jadi polemik itu kan dibuka sehari tuh, si pedagang itu nggak taunya udah belanja. Oh iya, udah belanja buat modal ya, maksudnya buat barang dagangannya ya. Barang dagangannya, beli seblak apa segala. Iya, maksudnya bahan-bahan kayak buah-buahan mungkin mereka udah stok ya. Yang modalnya ada yang 3 juta, 4 juta. Gue juga lihat sih itu videonya. Iya, ramai banget sih. Perasaan ada di. Nanti ada lah videonya di sini ya. Harus ada bro. Seru sih soalnya. Itu mama semua sih. Kayaknya palurahnya juga ada sih, gue tahu lah palurah. Waktu itu tuh mama
pedagang di wisata Cikoromoy Pandeglang demo. Ini hari Selasa nih, berarti pas lebaran ya? Selasa. Lebaran kapan sih? Minggu ya? Oh berarti abis lebaran nih? Abis lebaran. Emak-emak yang sehari-hari berjualan nih pada desa Kadupung Bang. Coba gue lihat. Buset, barbar juga ya. Parah ya, ibu-ibu ini mah ibu-ibu yang pedagang di situ mungkin. Iya emang. Abis tuh siapa sih? Bapak polisinya kasihan. Iya, kasihan lah. Dikeroyok emak-emak. Iyalah, serba salah paling. Iya, serba salah juga serba sih sebenarnya. Di luar itu kan dia juga nyari makan ya kan, nyari makan. Tapi kan ini situasi seperti ini ya kan. Kita juga nggak bisa menyalahkan sih sebenarnya. Temaido lah. Temaido sama bahasa di sini temaido. Bahasa Inggrisnya ya. Cuma kalau kata gua sih kurang tegas aja kali ya. Kurang tegas. Maksudnya gini loh. Ya tapi sebenarnya kalau mereka juga nggak mungkin kayak gitu kalau misalnya ada bantuan mungkin. Iya. Maksud gua itu juga salah satu pengaruh sih. Perdebatan juga ya, perdebatan. Lu dapat gak sih bantuan? Enggak gua. Hah? Enggak. Harusnya dapat ya? Harusnya enggak tahu deh. Gua dapat. Lu dapat? Dapat. Ih, padahal lu kan kaya ya? Enggak tahu. Iya, ya, padahal kan lu kaya. Kalau di situasi kayak gini kita harus pura-pura miskin, Bro. Biar dapat bantuan. Biar dapat. Gua dapat sembako sih. Sering tuh. Nyokap gue. Oh, di rumah lo gitu ya? Nyokap ya? Indomie, segala sarden, segala macem. Kalau duit sih gak pernah dapet. Gak pernah dapet kalau duit. Nah mungkin dari situ kan akhirnya di pedagang-pedagang juga ya mau gak mau kali ya. Persetan dengan corona lah mungkin kalau menurut gue ya. Yang penting mereka bisa berjualan. mengambil laba ya. Meraup laba. Usaha biar. Apalagi momennya ya. Iyalah, lebaran lagi banyak banget orang yang ke destinasi wisata kan. Pasti. Pundi-pundi juga kan buat mereka. Iya, ditambah kan memang Cikoromoy juga kan favorit lah. Akhirnya si Cikoromoy itu ditutup. Ditutup, nggak taunya buka lagi. Parah banget tuh. Foto-fotonya juga rame pokoknya. Rame banget. Cuma gue nggak tahu tuh. Abis dari situ keputusannya apa tuh? Sebenarnya dibuka apa enggak gitu? Nah, gitu. Jadinya kan sebenarnya sih ini ada kolerasinya ke gue, Bro. Apa maksudnya kolerasi? Gue juga kan sebagai ini ya maksudnya. Soalnya gini loh, apa bedanya misalkan gue bikin event sama ngebuka tempat wisata itu nggak ada bedanya, Bro. Nggak ada bedanya sih. Iya kan, sama-sama ngumpulin orang juga. Ngumpulin orang juga gitu kan. Apalagi nih kalau buat event-event gimana nih? Sedangkan event aja nggak boleh gitu kan? Iya nggak boleh. Terus gue nggak jajan-jajan. Benar. Nggak bisa jajan gue. Nggak bisa ya kan? meraup pundi-pundi juga ya? Iya, terutama kan nggak bisa berkegiatan lah teman-teman. Itu sih yang penting mah. Teman-teman talent segala macam kan. Akhirnya sampai mereka bikin apa yang ngejam di Instagram video live gitu lah, live streaming. Iya, gitu itu kan buat gabut aja kali ya. Iya, makanya kan. Ini kolerasinya jelas. Dipersimpel lagi nggak adil mungkin ya. Iya, nggak adil sih. Nah terus lagi situasi kayak gini, lagi pelin-pelan kayak gini, lu tau nggak? Apaan? Bikin landmark lu. Landmark. Iya. Hollywoodnya Pandeglang. Iya, Hollywoodnya Pandeglang. Kata gue nih, ngapain lagi sih gitu kan ya? Mau ngapain nih sementara ini ditutup, ada ini ditutup. Tapi malah bikin landmark itu. Iya. Menurut lu gimana ya coba? Menurut gua momennya aja sih yang nggak tepat. Tapi gua bukan nggak setuju ya kalau ada landmark gitu ya. Gua setuju, kita setuju. Cuman ininya aja Waktunya aja yang nggak tepat ya. Terus dibuka lagi kan. Kalau gua nggak setuju sih. Walaupun itu bukan tempat wisata, tapi kan seenggaknya itu kan memancing juga ya. Kalau gua nggak setuju. Mau ada situasi kayak gini mau enggak? Nggak kelihatan, Bro. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dari sini ya. Kalau gue lebih setuju bikinnya depan rumah gue Iya benar, kelihatan ya. Iya kan, kelihatan banget. Nah makanya nih dari situ gue pengen curhat-curhat aja nih. Siapa nih curhatnya? Kebetulan gue sebagai YouTuber ya. Ini YouTuber papan apa nih? Papan tengah ya. Papan tengah. Menengah ke bawah lah ya. Menengah ke bawah. Tapi muka gue gak di blur kan ya? Enggak lah. Biasa. Kan lu kan ini kan lu emang udah deal kita sepakat untuk tidak di blur. Kalau lu mau di blur, gua blur nih. Gak usah lah. Gak usah lah. Kita kan cuma beropini ya. Iya. Cuman ngobrol aja masa sih. Iya. Tapi lagian juga ini bukan kritikan ya? Opini bener kan? Iya, kita tidak menggiring orang untuk menghujat sana menghujat sini. Ini kita cuma unek-unek aja. Unek-unek yang ada di hati lu aja kali ya. Unek-unek ya. Soalnya kan
unek-unek yang kita lihat di media sosial. Sekarang kan kita di rumah aja nih, otomatis kan yang kita lihat HP, yang kita lihat medsos, yang kita lihat YouTube, yang kita lihat semua yang berhubungan dengan online. Yang pokoknya serba online kan. Nah, kebetulan yang gua lihat sehari-hari gua ya itu masalah destinasi wisata masalah itu destinasi wisata, masalah ini cerita buka cerita tutup, anjir buka Tanjung Lesung kok lu gak kesana. Dan kenyataannya gue lihat juga di jalanan rame-rame aja. Bener. Apalagi lu kan di emang perlintasan kan? Gua perlintasan jelas. Di situ perlintasan. Macet banget bro. Iya. Macet banget. Yang makan di tempat gue juga rame sih. Iya. Jadi ada. Tapi kan tetap aja ya, bukan ke situnya yang. Enggak. Gue juga dibatasin sih. Yang makan di tempat adik gue tuh yang di Ciparu. Kalian promo aja kali ya. Samata Cafe ya. Iya di Samata Cafe juga kita nggak terlalu ini. Kadang-kadang ada yang take away juga. Kita lihat-lihat kalau misalkan orang-orang deket sih nggak masalah. Lagian kita di situ juga udah standar lah. Standar apa sih APD-nya ya? Apa sih? Bukan APD, protokol kesehatannya. Ada hand sanitizer, cuci tangan. Di depan, jadi nggak tempat duduk juga di agak renggang gitu ya. Nggak terlalu khawatir gitu. Bingung aja dari berita-berita kayak yang kemarin ini harus gimana nih di jalan tengahnya kayak gimana ya, titik terangnya kayak gimana ya. Biar semuanya jelas gitu bro. Iya. Entah itu nanti ke event-eventnya nanti ke depannya gimana. Gitu aja sih. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya Bray? Bukan kesimpulan sih sebenarnya, lebih ke bukan gini. Keinginan lu apa nih sebenarnya? Kalau misalnya ide gitu ya. Ide maksudnya ide dari lu aja gitu. Kalau gua pribadi sih kayaknya wisata ya udah buka aja. Dibuka aja. Kalau misalkan yang kita lihat dari kemarin-kemarin, karena emang tempat wisata itu susah banget. Susah banget. Gak akan bisa ditutup lah ya. Iya, mungkin kalau ditutup wacana aja sih sebenarnya. Tetap aja ini doang kali, gimmick doang ya. Iya. Bisa aja jadi. Iya, meskipun emang imbauan lah segala macam, tapi pada kenyataannya itu tetap aja ya ada orang. Sulit banget bro. Untuk dicegah. Sulit banget. Ditambah di tempat wisata itu pasti semua ada oknum bro. Ada oknum. Japrem. Jawaranya segala macam. Itu. Jadi lebih baik kayak gimana? Kalau menurut gua sih mendingan nambah tenaga aja kali ya. Mungkin agak capek dikit nih buat pemerintah di Pandeglang nih. Di tiap wisata-wisata daripada naro keamanan, mendingan naro yang sesuai bidangnya aja. Misalkan dari tim medis nih. Kesehatan ya. Nah, kesehatan. Di tiap-tiap wisata itu kan di daerah itu kan pasti ada yang namanya puskesmas, ada yang namanya klinik-klinik. Ya udah, untuk sementara ini mungkin ya coba aja digunakan jasa mereka ya. Minimal ada protokol kesehatan yang seminimal mungkin cuci tangan aja. Iya, cuci tangan atau pemeriksaan suhu, masker segala macam. Insya Allah kalau misalkan itu ke dalam juga agak safety sih. Iya kan? Benar. Agak safety dikit lah. Apalagi kalau ke Cikoroma ya mandi-mandi aman lah. Yang khawatir ini kan yang cuma nongkrong-nongkrong doang, yang deket-deketan, yang pacaran. Iya benar. Terus yang melipir. Ya boleh. Iya kan? Yang ini ya, yang curi-curi kesempatan. Gesek-gesek gitu ya. Kayak zaman kita dulu lah. Gesek-gesek ya. Ngajak-ngajak ke Cikoroma yang nggak taunya pulangnya kemana? Goblok. Ke PR. Iya kan, di PR ya. Mahal bego. Sejahtera lah. Murah ya. Iya, cuma agak reot dikit sih. Semoga aja emak gue nggak nonton ya. Enggak lah, mami. Tapi dia udah berteman sama gue loh. Masa sih? Nyokap. Bokap gue juga mau jadi YouTuber nanti. Iya, balik lagi ke ini ya. Iya, kalau menurut gue sih kayak gitu bro, nyimpen orang-orang yang. Iya, jadi standar kesehatan ya. Jadi kayak misalnya ada tim medis gitu ya. Ada tim medis yang stay, terutama yang stay yang di situ buat ngecekin suhu ya, ngecekin apa. Kalaupun memang terbatas, kayak ngecek suhu kan kayak gitu harus beli nih. Kalau misalkan pemerintah yang gak ada duit, yang simpel aja. Dikompres. Goblok. Enggak, bukan gitu, maksudnya cuci tangan. Cai loba kan didinya. Iya, tinggal beli sabunnya aja. Terus pemeriksaan masker, lu masuk harus pakai masker gitu. Kalau enggak di event juga bisa bro. Ya bisa. Manggung pakai masker. Iya, manggung pakai masker. Iya, manggung cuci tangan dulu. Cuci tangan. Bisa aja. Bisa aja sih mungkin new normal ya. New normal ini nih.
Kayaknya bakal kayak gitu kali, mungkin. Untuk kayaknya sih opsi awal mungkin bisa aja. Gitu, cuma lucu aja kali ya. Mic dikasih ini Masker. dulu. Kasihan si vokalis gua dong, mana teriak-teriak. Oh. Iya kan? Tapi Tapi ludahnya ya nempel-nempel gitu ya. kalau ludah gua sih nggak masalah, ludah gua kan ludah abu ya bro. Gua kan masih ludah abu ya. ludah abu ya. Bangsat. Kalau menurut lu bagus gak sih? Apa ya? Iya, pakai tim medis. Oh iyalah, gue setuju sih. Daripada harus ditutup ya. Bukan harus ditutup. Jadi orang-orang di sekitar situ tetap bisa mengambil sesuai dengan semangat awal menyelamatkan ekonomi kan. Ya. Iya, tapi kalau jatuhnya ditutup juga ya sia-sia. Statement kayak gitu tuh menyelamatkan ekonomi segala macam. Iya, tapi kan harus dibarengin dengan protokol-protokol kesehatan. Betul mungkin ya. sekali. Ya contohnya kayak di kafe gua lah. Nah, kalau misalnya diberlakuin seperti itu juga kayaknya nggak makan tenaga banyak sih, ya kan? Nggak makan tenaga banyak bro. Tinggal stay di situ beberapa tim medis di pintu masuk, ya kan? Gue bilang tadi kan di tiap daerah pasti ada lah yang namanya puskesmas. Ada pasti. Iya kan? Posyandu masa nggak ada? Minimal kalau nggak ada APD-nya orangnya aja. Iya, orangnya aja yang suruh bawa APD gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak bawa masker mereka. Iya, nggak mungkin sih. Mereka juga ngerti kan sekarang lagi musim apa, bukan musim, lagi situasinya lagi kayak gitu, lagi COVID. Makanya pasti mereka juga bawa APD sendiri sih. Standar APD lah ya, masker APD. Terus sama hand sanitizer pasti mereka bawa. Soalnya kalau pemerintah kekeh dengan ngasih himbauan tuh kayaknya sulit bro. Iya. Sulit banget. Jangan-jangan mereka juga pada liburan. Gak mungkin. Bisa jadi. Asupkan ulah ya. Asupkan baik. Bisa jadi bro. Bisa jadi ya. Bisa jadi lah, kita kan gak tahu. Tapi mereka mah luar negeri mungkin ya. Luar negeri lebih ini lagi kali, ketat lagi kali ya kalau mau ke sana. Ya minimal ke mos lah. Anjir ke mos. Orang dianya maksudnya. Lu percaya gak? Gue bukan nuduh sih. Ya minimal inilah Karawaci. Manusia biasa lah. Karawaci ya. Percaya gak? Apaan? Ini pasti mereka juga iyalah. Enggak, semua harfiahnya ya pada dasarnya manusia itu emang butuh hiburan sih, bukan kita aja, mereka juga yang di atas sana juga pasti butuh liburan kan, relax ya, untuk relaksasi ya kan. Buat relaksasi ya, salah satunya dengan hiburan. Iya. Dengan liburan gitu kan. Apalagi duitnya banyak kan. Nah, ini aja yang masyarakat biasa yang duitnya pas-pasan pengen banget liburan ya kan. Sama aja sih, emang temaido kata lu tadi emang. Serius. Kan. Tapi kan kita harus sadar juga kalau kita itu sekarang sedang menghadapi apa ya kan. Pulau Pecang juga ditutup bro. Pulau Pecang ditutup. Kalau ini dibuka, kemarin gue dapat info langsung dari temen gue. Badul. Oh, Pulau Badul itu ya. Kalau Badul masih buka, cuma masih kucing-kucingan, masih ngumpet-ngumpet lah. Tuh gue jadi cepu nih jatuhnya nih. Bukan cepu, jadi lo kan kita netizen. Oh iya, jadi kita netizen kan pasti ngorek-ngorek kapasitas kita netizen. Iya, emang kapasitas kita emang sebagai netizen di sini. Jadi ya kalau menurut gua dari obrolan dari awal sih nggak kritik amat lah. Enggak, ini kan curhat cuma curhat aja. Lihat di medsos rame-rame nih, di akun-akun informasi yang putaran Pandeglang nih gitu kan. Kalau gua daerah lain nggak tahu ya. Iya, tapi kata gue sih semuanya sih kayak gini. Semuanya sih, pasti sih. Soalnya mereka ini kan sama juga punya tempat destinasi wisata kan. Masyarakatnya barbar juga sama. Nah, pasti mereka juga ngalamin yang kayak begini nih. Jadi kegiatan lo gimana nih di situasi pandemi gini? Kan event nggak ada. Iya. Terus wisata juga. Kan gua ini juga bro, punya konten event berkemah dan bertamasya. Tapi kan itu melibatkan orang banyak juga. Tapi maksudnya belum enggak, event wisata ada punya gua. Itu off juga sama. Padahal kemarin klien yang mau ke pulau banyak banget. Akhirnya kan situasi kayak gini, ya udah gua memutuskan untuk off dulu. Iya. Kalau event udah jelas, harusnya kan puasa kemarin ada ini. Iya. Sekarang off semuanya. Semua off. Tapi gua denger lo ini ternak apa sih, ikan atau apa sih? Enggak bro, itu yang ternak bokap gua, yang mancing yang makan gua. Tapi modalnya dari lo gitu. Modalnya dari alam itu. Oh, jadi ikannya juga dapat dari alam apa gimana? Dapat minta dari si Lukas, dari ada ipar gua. Kalau kegiatan sehari-hari ya biasa aja sih di rumah. Kalau kerjaan sih masih ada, alhamdulillah.
Oh iya, ngedesain. Lu kan tukang desain. Ya desain-desain receh lah, Yang penting kan lumayan. ada kan pemasukan buat lu kan. Ya sehari 1-2 konsumen adalah. Anjing, sehari 1-2. Ya nyampe sih 10 sebenarnya. Iya maksudnya rata-rata pasti setiap hari ada aja ya yang. Iya, cuma gue takut banyak yang nagih nanti di komen. Nggak ada ya. Woi, desain gua mana nih? Desain gua mana? Desain gue mana, woi utang bayar woi, takutnya kayak gitu. Utang Sehari adalah 10 lah. Ada lah ya 10. Iya. Kalau gue sih kalau dari sisi desain dengan adanya Covid gue diuntungkan. Iya, benar. Soalnya kan kerja di rumah. Semua Desain. serba online, semua serba online. Banyak yang rebranding ya. Tadinya toko ada maksudnya kalau toko ada disebutnya apa sih? Yang ada tokonya gitu. Ya toko ada toko gitu. Ada bentukannya lah. Ada bentukannya. Kalau sekarang kan mereka jadi online pada bikin postingan, kayak flyer gitu. Kebanyakan logo. Ya, logo banyak banget buat logo mereka lah ya. Logo online. Banyak banget. Sehari nyampe 10 lah. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah banget. Kalau bisa diperpanjang aja kali diperpanjang kok ininya ya Covidnya ya. Biar kita kerjanya nggak terlalu harus ujak-icik. Cuma jenuh juga bro. Iya. Kalau gue sih kalau lebih memilih event sama soalnya kepuasannya ada kan emang passion lu juga di situ. Meskipun memang dari segi finansial kadang-kadang suka nggak jelas juga sih. Tapi kan passion lu di situ. Iya benar. Kalau dari segi passion gue mending milih yang rame-rame ya. Sama yang jalan-jalan itu ke pulau. Kan gue buka-buka juga tuh ke Pulau Batu. Kayak gate gitu ya. Lebih ke agennya gitu sih. Ya? Lebih ke agennya. Kalau guide-nya kan gue harus ikut. Kadang-kadang gue ikut, kadang-kadang enggak. Cuma ngumpulin orangnya aja. Orangnya aja. IO-nya juga. Jadi semacam IO ya. Camping juga kan. Lu juga pernah ikut kan dulu. Acara-acara campingnya kayak gitu-gitu gue off lah. Sekarang off ya. Off gitu. Dulu sampai sebenarnya apa ya? Bukan sampai coronanya beres atau enggak sih. Sampai peraturannya jelas. Balik lagi ke peraturan ya. Iya. Tapi boleh juga tuh ya yang apa? Tim medis itu balik lagi tuh, yang tim medis. Iya. Moga aja didengar lah ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak lu tag aja Irna tag. Jangan. Apa mau gue yang tag? Jangan. Enggak lah, slow lah. Orang baik kok dia. Oh iyalah baik. Iya. Pasti baik lah ibu. Lagian kan kita ide buat kepentingan bersama. Iya, maksudnya masukan untuk kebaikan bersama. Iya, jadi destinasi wisata tetap buka. Yang event-event, oke lah eventnya skala kecil misalkan yang di kafe-kafe tuh, yang kayak di tempatnya si Ompong di mana? Di Kopi Bakar tuh biar bisa ada lagi. Cuma mungkin standarnya skalanya diperkecil. Ya new normal itu lah. Nah, ya. Standar kesehatannya harus diterapkan ya, protokol kesehatannya diterapin, ditegesin gitu kan. Ya gitu aja sih. Ya udah emang tadi lalu balik lagi sini. Jadi segitu aja kali ya curhatnya Bray. Seru juga ya. Seru lah. Gak berasa loh. Gak berasa udah lama nih. Udah 27 jam gitu di sini. Anjir. Ya udahlah pokoknya saran dari kita ya mudah-mudahan didengar atau ya atau moga-moga aja lah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe di bawah, like, komen, terus follow IG gue tuh. Gue juga. Ya, soalnya Instagram gue baru. Iya. Yang lama ke hack orang. Iya nanti gue tulis lah di bawah. Ayang. AA.Iyang ya. Iyang. Pokoknya ada yang gondrong aja. Yang gondrong, yang ganteng. Sultan. Kemadian mah. Ya udahlah segitu dulu dari kita. Mudah-mudahan video berikutnya lebih seru lagi. Ya. Sampai jumpa di next video. Dah.